down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelas genap dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya akan melanjutkan video dari video sebelumnya. Nah, di mana tadi video sebelumnya itu membahas tentang program pengulangan. Nah, di sini saya akan melanjutkan nomor 2-nya, di mana program di sini meminta untuk menampilkan derek Fibonacci. Nah, di sini pertama ada deskripsi program. Nah, dimulai. Kemudian keduanya pesan variabel n, i, a, b, c di memori dengan tipe data integer. Nah, di mana n ini adalah inputan variabel yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian i ini digunakan sebagai variabel pengulangan. AB ini digunakan untuk menyimpan dua angka dalam deret Fibonacci. Nah, C ini digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan A dan B ini. Nah, yang digunakan adalah tipe data integer. Nah, kemudian di sini ketiga input N. Nah, di mana di sini untuk meminta pengguna memasukkan nilai N. Nah, kemudian di sini ada inisialisasikan. Di sini 0 akan disimpan oleh A dan 1 akan disimpan oleh B. Nah, ini kan sesuai dengan dua angka pertama dalam deret Fibonacci. Kemudian untuk pengulangannya, I sama dengan 1 selama kondisi I lebih kecil sama dengan N, maka akan dioperasikan. Nah, A tambah B itu disimpan oleh C, kemudian B akan disimpan oleh A dan C disimpan oleh B. Kemudian misalkan N sama dengan 3, I sama dengan misalkan kita masukkan N-nya 3 sama dengan 3, I sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Kalau iya, maka kita lanjut ke C sama dengan 1 ditambah 0, kemudian sama dengan 3. Terus A sama dengan 0 dan B nya sama dengan 1. Kemudian I nya ditambah 1, ini ditambah jadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Kalau iya, maka akan lanjut C sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. A nya 1, B nya 1. Nah, I plus plus sama dengan 3. I nya ditambah 1 jadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Kalau ya, maka program akan lanjut. C sama dengan 1 tambah 1 itu 2. A itu 1, B itu 2. Nah, kemudian I plus plus sama dengan 4. I nya ditambah, apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Kalau tidak, maka tampilkan A, nilai A. Kemudian selesai, program selesai. Nah, kita ngambil ininya aja, yang A nya 0, 1, 1. Nah, kemudian di sini ada pseudocode-nya. Nah, di sini ada variabel N, I, A, B, C sama dengan integer.
Nah, dimana n ini itu untuk menyimpan jumlah yang akan dimasukkan oleh pengguna nanti. Terus i ini variabel untuk perulangan. Kemudian AB ini untuk menyimpan angka dalam deret Fibonacci. Kemudian C ini sama untuk menjumlahkan yang A sama B ini nanti. Nah, kemudian di sini ada memulai program, begin. Kemudian write, masukkan jumlah ini untuk disuruh untuk menampilkan program menampilkan masukkan jumlah. Nah, dimana di sini untuk menyuruh pengguna untuk memasukkan nilainya. Terus kemudian program akan membaca nilai n-nya ini. Kemudian di sini inisialisasi variabel, dimana 1 ini akan disimpan ke A, 0 disimpan oleh B. Kemudian di sini ada perulangan for i 1 akan disimpan oleh i sehingga n. Kemudian operasi perhitungan Fibonacci-nya AB tambah A tambah B disimpan C, B disimpan A, C disimpan B. Kemudian ini tuh diperbarui menjadi nilai B, ini diperbarui menjadi nilai C. Kemudian di sini ada I, mana ini tadi pengulangan. Nah, setiap pengulangan I bakal ditambah oleh 1. Nah, kemudian menampilkan nilainya, write. Nah, menampilkan nilainya. Nah, tanda spasi sebelum angka ini bertujuan agar angka-angka dalam Fibonacci yang dicetak tidak menempel satu sama lain, memberi spasi. Kemudian di sini ada flowchart. Nah, yang pertama di sini ada start, mulai, gambarnya oval. Terus input nilai n. Program disuruh untuk program menyuruh pengguna untuk memasukkan nilainya. Kemudian akan diproses dimana A sama dengan 0, B sama dengan 1. Kemudian selanjutnya masuk ke perulangan, dan dimana I sama dengan 1 hingga N. Kemudian masuk lagi ke prosesnya, dimana C sama dengan A ditambah B, A sama dengan B, B sama dengan C. Kemudian jika I bertambah dan program kembali mengecek apakah I masih dalam batasan I lebih kecil sama dengan N. Jika masih, maka program akan diproses secara pengulangan. Kemudian jika I lebih besar dari N, maka proses akan dihentikan atau keluar dari program dan lanjut ke tampilan outputnya. Kemudian N. Nah, di sini saya akan mencoba membuat codingan programnya menggunakan kode blok. Nah, di sini pertama pakai include iostream. Dimana kita menggunakan include iostream ini agar bisa menggunakan fungsi cin atau input dan cout itu output tanpa program
cout. Tanpa program include iostream ini, program tidak dapat membaca atau menampilkan data ke layar. Nah, kemudian kita pakai using name as std. Nah, kemudian using name space std ini itu untuk agar mempermudah kita dalam menuliskan kode dengan menghilangkan keharusan menggunakan std.2 sebelum fungsi. Kemudian in main pemanggilan fungsi. Kemudian in main tutup kurung, buka kurung, kita masukkan variabelnya tadi n i a b c. Terus cout masukkan jumlahnya. Kemudian sini untuk meminta pengguna agar memasukkan jumlah yang diinginkan. Terus in itu kan jumlah itu n. Kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan inisialisasi variabel, kan a tadi sama dengan 1, terus b nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke perulangannya menggunakan for i sama dengan 1, terus sampai i lebih kecil sama dengan n. Ini semikolon, terus i plus. Kemudian c itu a tambah b, a itu sama dengan b, ini semikolon titik koma, b sama dengan a titik koma. Kemudian dia itu menampilkan cout-nya, cout spasi. Tadi tuh spasi ini untuk memberi jarak pada deret Fibonacci-nya nanti agar tidak menempel satu sama lain. Coba kita jalankan, kita run. Nah, misalkan kita masukkan jumlahnya 3. Nah, ini C. Tadi kan di sini C. Iya, C. Oh iya, C. Nah, misal kita run lagi. 3. Nah, maka deretnya 0, 1, 1. Nah, coba kita nggak pakai ini, maka dia bakal dempet. 3 misal. Tuh, dia nggak memberi spasi atau jarak. Jadi kita perlu ini. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.